Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman sekalian. Sebelum saya mulai presentasinya, perkenalkan nama saya Indra Kusuma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah metode riset sistem informasi yang berjudulkan Rancang Bangun Website Art Collective. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan pertama. Latar belakang. Latar belakang yang mana seperti kita tahu, transformasi digital telah mengubah cara kita menikmati seni, namun banyak seniman independen masih kesulitan menemukan platform digital yang mendukung karya mereka. Eh, sebe- Sebelum itu, kita bisa melihat yang mana perkembangan teknologi ini telah mengubah cara kita menikmati ataupun mengakses seni, yang mana dulunya karya seni hanya bisa dinikmati di galeri atau pameran fisik. Sekarang semua bisa diakses secara digital. Namun kenyataannya masih banyak seniman yang independen yang belum belum memiliki ruang digital yang mendukung mereka untuk tampil, berinteraksi, dan berkarya secara terbuka. Seperti itu. Berdasarkan kondisi tersebut, di sini saya merancang sebuah website yang bernamakan Arts Collective. Website ini diharapkan menjadi wadah digital bagi para seniman untuk menampilkan karya mereka, menjalin interaksi dengan audiens, dan mengarsipkan karya secara kolaboratif. Lalu, berdasarkan latar belakang tersebut, saya di sini merumuskan sebuah rumusan masalah yang mana bagaimana merancang dan membangun sebuah platform digital berbasis website yang dapat mendukung komunitas seniman dalam menampilkan, berbagi, dan mengarsipkan karya seni secara kolaboratif, interaktif, dan mudah diakses. Di sini juga ada tujuan penelitian saya, yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prototipe website art kolektif yang mampu menjadi wadah unggah karya seni, membangun interaksi antar pengguna, serta menyediakan sistem kurasi terbuka yang inklusif bagi komunitas seni digital. Lalu, selanjutnya di sini ada bagian studi pustaka. Dalam pengembangannya sendiri, saya merujuk pada berbagai studi yang relevan. Misalnya dari Dianingsi dan Pramudio, saya belajar bahwa kurasi digital ini membutuhkan sebuah sistem yang memang terstruktur dan berkelanjutan. Lalu dari studi Martiza dan tim, saya temukan bahwa media sosial ini sangat efektif untuk menarik audiens muda agar tertarik pada seni. Lalu penelitian Kristiono selanjutnya juga menekankan pentingnya seni digital dalam era masyarakat 5.0, bukan hanya sebagai karya, tetapi juga sebagai ruang dialog dan kolaborasi. Semua ini menjadi dasar penting dalam membangun konsep art kolektif itu sendiri. Lalu selanjutnya, di sini ada bagian elisitasi, yang mana pada tahap elisitasi sendiri dilakukannya 3 fase untuk mengidentifikasi dan menyusun kebutuhan sistem. Yang mana pada pertama, saya menyusun daftar awal kebutuhan fungsional dan non-fungsional berdasarkan tujuan platform itu sendiri. Contohnya, user dapat melihat konten tanpa login, mengunggah karya, dan memberi komentar. Lalu pada tahap kedua, validasi kebutuhan. Di sini validasi kebutuhan berdasarkan fungsionalitas utama yang harus dimiliki. Fiturnya juga dapat disesuaikan agar mendukung interaksi pengguna dan tugas admin seperti verifikasi konten. Lalu untuk tahap ketiga ada evaluasi kebutuhan pendekatan menggunakan pendekatan itu, yang mana teknologi, organisasi, dan ekonomi. Setiap fitur ini dinilai kelayakannya untuk dijadikan prioritas dalam pengembangan. Lalu pada tahap final, di sini saya simpulkan bahwa sistem wajib mendukung login opsional, unggahan konten, eksplorasi komentar, verifikasi admin, serta desain yang responsif dan mudah digunakan. Lalu selanjutnya ada use case dan spesifikasi. Sistem use case yang saya bangun di sini memiliki 2 aktor utama, yang mana user dan admin, dengan peran aktivitas berbeda sesuai fungsinya. Use case untuk user, terdapat 5 poin, yang mana dapat melihat konten, dapat mencari konten, dapat mengunggah konten, mengelola konten, serta memberikan komentar.
Lalu, untuk admin sendiri, dia hanya dapat melakukan verifikasi konten yang mana nantinya verifikasi konten ini akan dapat dilakukan ketika user telah mengunggah konten mereka, seperti itu. Ini tahap kurasi yang dilakukan oleh admin sebelum mempublish konten-konten yang user kirimkan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Di sini saya menggambarkan alur aktivitas utama dalam sistem art kolektif dimulai dari user hingga admin. Yang mana pada awalnya user membuka website dan juga dapat melakukan registrasi sebagai seniman. Lalu seniman juga dapat melakukan pengunggahan karya, lalu selanjutnya seniman melengkapi data karya, lalu seniman submit karya mereka, lalu kurator ataupun admin di sini akan melakukan penilaian karya. Jika diterima, sistem akan mempublish karya mereka di halaman home. Jika ditolak, muncul notifikasi bahwa karya ditolak. Lalu diagram ini juga memperlihatkan bahwa alur sistem yang dirancang sederhana dan dengan pembagian tugas yang jelas antara user dan admin. Sebagai penutup, melalui platform Ars Kolektif ini, saya berharap bisa membuka lebih luas lagi bagi komunitas seni digital di Indonesia sebagai ruang kolaboratif, apresiatif, dan interaktif yang tumbuh bersama pengguna. Semoga proyek ini juga bisa menjadi sebuah langkah awal menuju ekosistem seni digital yang lebih terbuka, inklusif, dan mendukung kreativitas. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.